banget tadi, soalnya tadi udah saya buka Zoom, cuman nge-lag gitu, jadi saya reset lagi, saya restart lagi apa ya, laptopnya. Nah, saya salin dulu semuanya. Oke, nah jadi ini soal-soal visual, teman-teman, itu adalah soalnya itu biasa bentuk tabel, bentuk teks ya, terus bentuk diagram-diagram, biasa diagram lingkaran, diagram batang ya, eh, atau grafik-grafik ya, bentuknya seperti kayak gitu untuk soal-soal visual. Artinya sebenarnya sih itu ada soal-soal hitung-hitungannya juga ada gitu, ada soal penalarannya juga ada. Nah, keluarnya di mana? Keluarnya itu di TIU dan juga di TWK. TWK-nya nanti yang kalau misalnya di Bahasa Indonesia punya ya. Jadi kita tinggal lihat isi dari teksnya, kalian tinggal baca aja isi dari datanya gitu. Itu kalau TWK. Tapi kalau untuk TIU, teman-teman, itu nanti melakukan proses hitungan. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, kita langsung lanjut aja. Ini ke tipe yang pertama ya, teman-teman. Jadi dia bentuk teks kayak gitu. Ini bentuk teks panjang, terus dikasih tabel gitu. Pernah ya, seringnya ketemu dengan soal kayak gini. Nah, yang dia tanyakan itu berdasarkan artikel tersebut, provinsi manakah produksi karet yang paling rendah pada 10 provinsi teratas. Nah, kayak gini teman-teman. Untuk cara cepat jawab soal kayak gini, tergantung sih. Maksudnya ada dikasih tabel atau enggak. Ya, kalau nggak ada dikasih tabel, kalian baca isi dari teksnya. Tapi kalau dikasih tabel, dikasih teks, dikasih tabel juga, ya udah, kalian fokus ke tabelnya aja. Itu main cepatnya kayak gitu. Tapi kalau nggak ada dikasih tabel sih, ya udah kalian baca aja, kalian langsung lihat aja kan ditanya adalah berdasarkan artikel tersebut, provinsi manakah produksi karet yang paling rendah di 10 provinsi teratas. Nah, ini kalian baca teman-teman, ya kalian baca di mana letaknya. Itu cuma tinggal baca di mana yang terendah gitu. Oke, nah tadi kan main cepatnya kita fokus ke tabelnya aja gitu. Nah, ke tabelnya kita cari yang paling rendah ya. Jadi kalau Bengkulu segini teman-teman ya, Kalimantan segini. Kalian lihat yang mana yang paling rendah aja deh ya. Yang paling rendah yang Bengkulu sama Lampung ya teman-teman ya. Dari antara mereka semuanya ya udah, ini 100.000, ini 122.000, 5.000. Nah, berarti jawabannya yang mana? Berarti yang Lampung. Jadi sebenarnya kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini ya, kalian ya nggak usah baca ini juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau udah ada dari data ini aja udah cukup untuk menjawab dari soal tersebut, ya udah dari situ aja. Tapi kalau nggak cukup teman-teman, kalau nggak ada di sini dia buat, kalian baca, main cepat, main scanning bacanya. Letaknya itu di mana? Oke, paham ya sampai di sini ya teman-teman ya. Ada yang mau dipertanyakan untuk bacaan seperti kayak gini? Ada yang dikasih tabel atau misalnya nggak ada dikasih tabel? Nggak ada ya. Itu sebenarnya kalian baca cepat sih ya, baca cepat aja di mana letaknya. Tapi kalau baca cepatnya gimana, kalian langsung scanning aja teman-teman. Kalau ditanya provinsi, kalian lihat aja di mana provinsi, kata-kata provinsi. Jadi kalian langsung scanning aja di mana letaknya. Ini kan hanya beberapa paragraf doang. Biasanya nanti teksnya itu teman-teman itu banyak paragrafnya ya. Ini kebetulan satu soal ini paragrafnya dikit gitu. Nanti kalau misalnya ada banyak ya kalian scanning gitu. Biasa juga satu soal kayak gini biasa pertanyaannya banyak gitu. Bisa 2 sampai 3 soal. Oke, paham ya sampai sini ya. Biasa 2 sampai 3 soal. Oke, kalau gitu kita next ke soal nomor 2. Jenis soal nomor 2 dia bentuknya kayak gini ya, bentuk tabel sama aja kayak yang tadi, tapi kita lebih ke visualnya. Untuk melakukan perjalanan dengan transportasi umum dari kota P ke kota S itu dapat ditempuh dengan secara langsung atau melalui salah satu kota Q atau kota R, ya, atau melalui kedua kota Q dan R. Biaya perjalanan yang dikeluarkan antara dua kota adalah sebagai berikut. Yang ditanya adalah biaya perjalanan minimal dari kota P ke kota S itu adalah berapa. Nah, ini kalian pakai ya kemampuan visual kalian. Artinya teman-teman gini, kalian pandai baca data. Ya, kalian pandai baca data, yang ditanya adalah biaya perjalanan minimal kan. Artinya kalau minimal berarti yang terendah. Gimana seminimal mungkin kita mengeluarkan budget yang paling sedikit gitu maksudnya. Oke, sebenarnya intinya sih kalau visual ya udah baca data itu aja.
kayak kalian ngolah, misalnya kalau dulu ngerjakan skripsi, tesis dan sebagainya ya, kan itu kan kalian harus bisa baca data kan teman-teman ya. Jadi sama aja kalian lakukan di sini itu adalah baca data. Oke. Nah, katanya kan ini adalah biaya terendah ya. Dari biaya terendah dari P ke S. Nah, untuk melakukan perjalanan dengan transportasi umum dari kota P ke kota S dapat ditempuh secara langsung. Berarti bisa ya dari P ke S langsung. Terus atau melalui salah satu Q atau R ya. Berarti bisa salah satunya. Berarti P terus ke Q baru ke S. Benar ya? Atau bisa yang R, berarti P Q baru R-nya belum ya. Ini R. Berarti R terus S. Paham ya sampai sini ya kan? Kan bisa katanya bisa langsung dari kota P ke kota S. Terus bisa melalui Q atau R gitu. Jadi buat kalian lihat mana biaya perjalanan yang paling sedikit. Oke. Nah, teman-teman ini perhatikan baca datanya. Ini dari kota B ke kota S itu kan butuhkan 120 ya. Nah, teman-teman ini dalam apa ya? Dalam rupiah kalau ini berarti 120.000 ya. Oke, ini 120. Terus dari P ke Q, coba kalian lihat dari P ke Q, ini P terus ke Q 40 kan? 40, terus ditambah dengan Q ke S. Kalian lihat dari Q ke S 90 kan? Berarti sama dengan 130 teman-teman. Nah, terus lanjut lagi. Dari P ke R. Ini dari P, kota P, baru ke R. Berarti 80 ya. Nah, kalian tambah dengan dari R ke S. Ini dari R baru ke S. Ini 30. Berarti sama dengan 110.000 rupiah. Jadi jawaban kita yang opsi C. Nah, berarti kalau ditanya yang maksimum berapa? Yang ini teman-teman, yang 130. Untuk dari kota P ke kota S. Nah, untuk kota lainnya kalian cek aja lah ya. Misalnya kalau diganti soalnya dari mana ke mana lah gitu ya. Dari P ke, tapi kalau dari P ke R udah ada ya. Oke, 80. Boleh lah ya dari P ke R langsung. Mana yang paling minimal? Ini boleh kalian ganti dari P ke R. Terserah mau kalian lihat yang mana. Jadi yang penting sebenarnya kalian pandai baca data. Oke, nangkap ya sampai di sini ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu jenis soal-soal visual. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita next lagi teman-teman ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 3 ini adalah bentuk diagram lingkaran. Ya, ini soalnya paling apa? Sebenarnya semuanya sering teman-teman. Cuman ini kalian butuh pemahaman cara pengerjaannya. Kalau yang tadi kan sebenarnya ya kalian nggak belajar pun bisa dapat kan teman-teman ya. Nggak belajar pun kalian bisa dapat sebenarnya yang tadi. Tapi kalau misalnya untuk diagram lingkaran, kalian harus tahu sih gimana cara ngolahnya gitu. Pakai rumusnya gimana gitu. Suatu kelas memiliki total 42 siswa dalam bentuk diagram sebagai berikut. Oke. Ketika banyak siswa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti yang ditujukan pada diagram lingkaran di atas, berapakah banyak siswa yang tidak melakukan kegiatan ekstrakurikuler? Nah, berarti yang mana tuh teman-teman? Ini bola basket segini, ini basket segini, bola segini, silat segini. Nah, yang kalau tidak ada berapa teman-teman? Ingat ya, total dari total ini semua ya, katanya 42 siswa. Jadi jawabannya berapa tuh? Ada yang udah dapat nggak? Charlie. Jawab C ya, teman-teman. Oke. Nah, ini kan 10, 5 berarti 15. Ini, teman-teman, berarti 25. Berarti kan totalnya 42. 42 dikurang dengan 25. Nah, ini 3. 12 kurang 5 ya 7. 3 kurang 2 ya 17. Jadi di sini adalah 17. Karena total dari mereka semua itu adalah 42 siswa. Oh ya, untuk diagram lingkaran, teman-teman, ini kan kebetulan bentuk soalnya kayak gini, langsung ada bentuknya kayak gitu ya. Nah, biasa bentuknya ini persen, ya, atau biasa bentuknya adalah derajat. Nah, kalau dari lingkaran,
Ingat ya, kalau lingkaran, satu lingkaran penuh kan itu adalah 360 derajat, teman-teman. Atau 360 derajat itu sama aja dengan 100%. Ya, jadi tergantung dari soalnya. Dia pakai persen atau pakai derajat. Biasanya dua-duanya ada, ya. Nah, kalau ini kan misalnya ini berarti 180 derajat ya, atau 50%. Nah, kalau kita bagi lagi, gini, kira-kira anggap semua sama rata lah ya, gitu ya. Nah, berarti ini adalah 90 derajat, ini 90, 90, 90. Atau 25%, 25%, 25%, 25%. Totalnya kan 100% kan. Angkat ya, sampai sini ya. Ini kan 25%, ini 25%, ini 25%, ini 25%. Totalnya ya 100%. Atau bisa pakai derajat. Ini berarti 90, 90, 90, 90. Berarti totalnya adalah 360 derajat. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu kita next ke soal nomor 2 mengenai diagram lingkaran. Nah, coba kalian lihat ya, ini udah pakai persen. Sebuah sekolah memiliki 1.260 siswa. Di sekolah ini, siswa harus menghadiri kegiatan ekstrakurikuler ketika siswa mengambil program ekstrakurikuler dibentuk menjadi diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Ini bentuk derajat ya. Sebagai berikut ini. Berapakah banyak siswa yang mengikuti ekskul musik? Nah, ditanya yang musik ini berapa, teman-teman? Katanya totalnya itu adalah 1.260. Nah, sekarang kita cari dulu apanya. Ini kan derajat ya, cari dulu derajatnya dulu. Ini 130, ini 100, ini 80. Coba kalian jumlahkan semuanya. 130 terus 100 tambah 80 ya. Itu udah berapa punya? 3 tambah 0 tambah 8 berarti 11. Nah, ini 1 tambah 1 tambah 1 berarti 310 ya teman-teman ya. Kan totalnya semuanya kan ini adalah 360 derajat. Berarti si musiknya ini berapa derajat lagi? Ada 50 derajat. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Nah, yang ditanya itu kan sebenarnya adalah banyak siswanya kan, bukan derajatnya kan. Banyak siswanya di musik ini berapa? Oke. Nah, caranya gampang aja. Kita cari yang musik ya. Musik, teman-teman. Kalian lihat yang musik itu derajatnya itu berapa? Derajatnya kan 50 derajat kan? Berarti 50 derajat per total dari derajat semuanya berapa? 360 derajat kan? Kalian kalikan dengan total dari siswanya. Oke, berarti 1, 2, 60. Oke, ini derajatnya mati sama nolnya, ini derajatnya mati sama nolnya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, berarti 126 dibagi dengan 36 kira-kira berapa? 126, nolnya belakang dulu aja, nanti kita tambahkan. Dibagi dengan 36. Coba kira-kira kalau 4 dapat nggak ya teman-teman? Lebih ya? Karena 4 kali 6 udah 24. Berarti coba 3, 3. Kak. Ya, 3 ya. Pas itu ya, 3 ya. 3 dikali dengan 36. 3 kali 6 ya 18 ya. 3 kali 3, 9. Tambah 1 ya 10. Berarti 108. Oke, 108 ya. Berarti ini 108. Oke. Nah, terus kita kurang ya. Nah, ini 1, 16 kurang 8 ya 8, 1 kurang 0 ya 1. Terus 18 bagi ini kan nggak bisa ya. Ambil jadi 180 ini jadi koma. 180 bagi 36. Nggak dapat ya bilangan bulat ya. Berapa tuh teman-teman? 180 bagi 36. Berarti 5 ya teman-teman ya. 5 kali 36 pas ya 180. 5 kali 36. 5 kali 30 150. 5 kali 6 30 berarti pas ya 180. Berarti 3,5 ya.
Benar ya, 3,5 kan, tapi ada tadi 0 ya kan, berarti 35 teman-teman. Ya, berarti sama dengan 5 dikali dengan 35. 5 kali 35 berapa? 5 kali 30 ya 150. 5 kali 5, 25, berarti 175. Ya, jadi jawabannya yang opsi C. Lengkap ya sampai di sini ya? Oke, sudah paham kira-kira? Jadi kalau ditanya misalnya teman-teman yang bola berapa? Caranya gimana kalau ditanya bola? Caranya sama aja. Berarti kalau ditanya bola, bolanya kan 100 derajat kan? Berarti 100 derajat dibagi dengan 360 derajat, kalian kalikan dengan jumlah total dari siswanya. Berarti 1, 2, 60. Kayak gitu. Oke? Sudah ya teman-teman ya? Nah berarti, tadi ini kan udah kita bagi ya. 1, 2, 60 sama ini kan 35 tadi kan? Berarti jadi 10 kali 35. Berarti berapa dong? 350 ya? Berarti ini 350. Oke, sudah paham sampai di sini? Ada yang mau Paham, dipertanyakan? Kak. Paham ya teman-teman ya? Oke, kalau gitu kita ke model yang lain mengenai diagram lingkaran. Dia kalau nggak dikasih tahu yang ini ya gitu. Tapi dikasih tahu salah satu dari mereka, tapi yang ini nggak dikasih tahu gitu. Ada modelnya kayak gitu lagi. Jadi ingat ya caranya kalau misalnya modelnya kayak gini, teman-teman caranya kayak yang tadi. Kalau dikasih tahu totalnya. Tapi beda halnya kalau misalnya dikasih tahu salah satu dari mereka, ditanya yang musik berapa gitu. Nah, itu beda lagi cerita lain apanya cara kerjanya. Oke, kira-kira ini teman-teman jawab dulu berapa. Ini sama caranya kayak yang tadi. Ini kan masih total ya. Diketahui dari data di atas bahwa total barang dagangan yang dijual oleh pedagang adalah 300 ya teman-teman ya. Coba dikerjakan dulu. Loh, kok polling aku hilang ya teman-teman ya? Hilang pollingnya. Gawat nih. Kok nggak ada ya pollingnya? Oke, tulis di komen aja. Jawabannya aja ya. Oke. Katanya totalnya adalah 300. Terus si baju anak ini berapa gitu? Ini 40%, ini 38%. Tapi teman-teman ini sebenarnya dari sini, ini gambarnya nggak benar sih. Harusnya kalau gambarnya kayak gini, itu harusnya 25%. Ya, ini kan harusnya 3 lurus. Tapi ini kita nggak tahu ya dia 3 lurus atau tidak kan. Ini berarti belum tentu sama rata sih. Kita fokus aja, ini 40%, ini 38%. Berarti 40%, 38%. Ya, berarti totalnya itu ada 78%. Berarti sisanya berapa persen lagi? Sisanya adalah 22% lagi. Di sini 22%. Sudah jelas ya sampai sini ya? Diketahui totalnya adalah 300, maka berapakah item pakaian untuk baju anak-anak yang dijual oleh penjual pakaian? Lihat aja, berapa persen tuh? Kalian lihat ya pakaian. Lihat persennya, 22% kan? Nah, kalau persen berarti totalnya di bawah adalah 100%. Oke, kalian kalikan dengan totalnya 300. Oke, ini persennya mati. Terus ini habis saja sama yang ini. Berarti 3 kali 22 berarti 66. Jadi jawabannya adalah sebanyak 66. Jadi jawabannya C. Kalau ditanya baju remaja udah ngerti lah ya teman-teman ya cara jawabnya. Kalau remaja berarti 40%, kalian bagi dengan 100%, terus kalian kalikan dengan 300. Oke, ini mati sama yang ini. 120, Kak. 120 sama yang ini dikali 120. Oke, sudah paham ya teman-teman ya untuk cara kerjanya. Kasih lagi, Kak, soal yang Sudah gini, Kak. paham ya teman-teman ya untuk cara kerjanya. Oke, kita next lagi ya.
kita lihat soalnya. Berarti ini udah paham. Oke, kita next ke bentuk yang oke, bentuk yang ini. Ini soal terakhir yang gini, jadi kalian fokus teman-teman. Ini sebenarnya tadi udah ngerti semua ya. Tapi yang bedanya itu adalah kalau dikasih tahu salah satunya, tapi totalnya nggak dikasih tahu gitu. Kayak gini nih contohnya. Jika ini lihat ya, kalian perhatikan. Jika ada 450 siswa yang mengambil bola, berarti bukan totalnya ya. Berarti di sini 450 siswa teman-teman yang mengambil bola. Berapakah banyak siswa yang bermain bola voli? Sebenarnya tanpa rumus kita bisa cara dapat langsung karena kita udah tahu nih mirip ya. Nah, tapi gimana nanti kalau misalnya dia nggak sama gitu? Maksudnya ini kan 450 ini 45%. Kita udah bisa nebak berapa hasilnya gitu. Tapi kita selesaikan dulu ya. Kalau ini 45%, ini 25%, berarti ini udah totalnya adalah 70%. Dan kita nggak tahu teman-teman di sini berapa persen, di sini berapa persen. Ini buat aja totalnya di sini berapa yang tersisa, 30% kan. Tapi kira-kira ini bagi dua nih, ya bagi dua. Berarti kalau ini bagi dua, pas ya bagi dua ya, bagi dua nih. Nah, kan sisanya tadi 30% kan, berarti ini 15%, ini 15%. Yang ditanya apa? Yang bermain volley, lihat yang volley. Oke, caranya gampang sekali. Kalian tinggal pakai perbandingan aja, ya. Kan nggak dikasih tahu total kan, tapi kita pakai perbandingan. Perbandingan yang udah dikasih tahu itu adalah si bola kan. Berarti siapa yang mau kita bandingkan? Bola yang udah ada kan. Yang ditanya siapa? Bola voli gitu. Udah kalian bandingkan aja nilainya. Nah, yang bola berapa? Coba yang bola. Berarti ada sebanyak, ini kalian bebas ya, letakinnya persennya di bawah atau apanya di atas gitu, atau persennya di atas. Bebas. Oke. Berarti di sini 450 dibagi dengan 45% sama dengan volley, kalian lihat nih, 25% ya. Berarti 25%. Ingat ya, kalau di sini persen, di sini juga persen. Ini sebenarnya sama aja sama perbandingan senilai. Ya. Ini kita nggak tahu berapa, kalian bilang aja lah X. Berapa jumlah mereka. Oke. Persennya matikan aja sama yang ini, teman-teman. 450 kalian matikan aja sama yang ini. Ya. 450 bagi 45 berarti sama dengan 10 ya. Ini 1. Jadi bentuknya gini, 10 per 1 sama dengan X per 25. Kali silang. 25 kali 10 berarti sama dengan 250. 1 kali X ya, X. Berarti nilai X-nya ini sama dengan 250 orang. Sudah paham sampai di sini? Kalau saya mau nanya berapa musik, bisa nggak teman-teman? Jawabannya berapa langsung? Pakai perbandingan sebenarnya ya, tapi kalau udah lihat persennya, udah ngerti berapa ya hasilnya. 150. Ya benar, ini 150, ini juga 150. Berarti total dari mereka semuanya adalah 150 ditambah dengan 150 tambah 150 tambah 250. Berarti ini 750. Ada 1000 ya teman-teman ya. Berarti total ada 1000 orang. Itu total dari mereka semuanya. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Sudah jelas ya? Itu udah komplit semuanya mengenai untuk diagram lingkaran. Jadi ada bentuk yang seperti ini, ada bentuknya yang dikasih tahu totalnya, tapi kalian disuruh cari satu-satu masing mereka. Terus ada bentuk yang seperti ini, ada yang dikasih tahu clue-nya salah satu, kalian ditanya yang lain gitu. Ingat ya, untuk cara kayak gini kalian mau bandingkan sama siapa bebas, yang penting udah ada dikasih tahu nilainya gitu. Ini kan udah ada dikasih tahu nilainya kan? Bebas teman-teman. Nah, kalau misalnya sebenarnya kalian cari basket, kalian bisa bandingkan sama volley. Hasilnya juga sama. Misalnya nih kalian udah ketemu nih volley-nya 250. Mau kalian cari untuk basket dari sini, dari volley ke basket bisa sama aja hasilnya. Yang penting udah dikasih tahu salah satu clue dari mereka. Jadi bisa kalian cari nilainya. Oke, kira-kira itu aja teman-teman untuk mengenai diagram lingkaran. Ada yang mau dipertanyakan? Jadi jawabannya dodol ya. Oke.
Apakah ada teman-teman yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, nah kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita ke topik berikutnya. Yakin ya, nggak ada yang mau dipertanyakan ya? Sudah jelas semuanya? Iya, 21 orang. 20 orang lah ya. Satunya saya. Ada yang mau dipertanyakan nggak, guys? Sudah jelas, Kak. Sudah ya? Oke, kalau gitu kita next ya. Ke soal sudut. Ya, kemarin kita sebenarnya udah belajar sudut ya. Tapi ini kita perdalam, teman-teman. Dan model soalnya berbeda sama yang geometri. Ya. Ini ada macam-macam jenis sudut. Bisa aja nanti teman-teman gini soalnya. Jadi dinamakan sudut apa? Ya, kalian hafal lah teman-teman itu sudut apa? Sudut lancip. Sudut lancip itu di antara 0 sampai 90 derajat. Kalau sudut siku-siku ya 90 derajat atau ini tegak lurus gitu. Kalau sudut tumpul, namanya juga tumpul ya. Berarti dia di antara 90 sampai 180 derajat. Kalau sudut lurus atau yang ini itu sama dengan 180 derajat. Terus ini dinamakan sudut refleks. Dari 180 sampai 360 itu dinamakan dengan sudut refleks. Ya kali aja dikeluarin gitu. Maksudnya ini namanya sudut apa? Kan kalau pembuat soal kan suka-sukanya aja buat soal apa aja gitu. Ya. Oke, kita ke yang ini. Jadi sudut di dalam lingkaran. Ini penting kalian pelajarin ya. Jadi yang perlu kalian tahu di sini yaitu adalah sudut pusat sama sudut keliling. Jadi kalau ada lingkaran, sudut pusat sama sudut keliling itu gimana? Nah, kalau sudut pusat, teman-teman, dia berada di pusat. Ini kan lingkaran, pusatnya di sini kan? Ya udah di sini sudut pusatnya. Kalau sudut kelilingnya, yang ini gitu. Oke, sampai ya. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, gini. Kalau misalnya teman-teman di sini adalah 60 derajat. Oke. Berarti kalau sudut kelilingnya berapa? Berarti setengah dari 60 kan? Berarti sama dengan 30 derajat. Sesimpel itu, guys. Penting kalian tahu yang mana sudut keliling, mana sudut pusat. Nah, tapi dia menghadap busur yang sama ya. Lihat ini, sama-sama menghadap busur yang sama. Oke, sudah jelas ya sampai sini ya. Ini kan busurnya gini, lihat ini. Ini kan ini kelilingnya ya. Busurnya sama mereka, sama sudut si pusatnya. Ya udah, berarti ini sudut pusatnya dari sudut kelilingnya ini. Karena ini busurnya. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini berapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ini berapa nilainya? Kalau udah saya kasih tahu di sini 60, di sini berapa? Ingat, sudut pusat itu ya kalau sama-sama mereka menghadap busur yang sama, ya udah berarti itu sudut mereka nyatu gitu. Paham ya sampai sini ya? Mereka tetap nyatu. Nah, lihat. Ini kan lihat ini yang ini. Dia tetap kan busurnya kan? Waduh, gawat nih guys. Berarti Jumaku waduh, kayaknya udah habis nih. Atasan. Malah lupa perpanjangan nih. Ntar join lagi ya guys ya. Besok kita ganti link ya. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Oke, ntar tolong join lagi ya guys ya. Sorry ya. Pantasan tadi nge-lag. Berarti karena itu. Oke, sudah paham ya. Berarti kalau ini sudut pusatnya, berarti ini sudut kelilingnya juga gitu. Karena sama-sama menghadap busur yang sama gitu. Busur itu yang ini ya. Berarti kalau ini 60, di sini 30. Nah, kalau ini 30, ini juga 60 gitu. Karena kan sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling. Ya, ini sudut pusatnya, ini sudut kelilingnya. 60 kan? 60 itu kan 2 kali dari 30 kan? Benar ya? Itu aja kalian hafal yang ini. Oke, jelas ya sampai sini ya? Ini sudah bisa lah ya dikerjakan ya. Nah, sekarang coba kita kerjakan
Yang ini. Oke, sudut AOB katanya. Kemarin kan udah saya ajarin ya cara baca ini ya. Ini kan sudut AOB, berarti AOB. Artinya sudut O-nya itu yang di tengah-tengah, ini 90. Nah, ini kan 90 ya. Pakai misalnya ini 90. Nah, ditanya yang ini teman-teman, ACB. ACB. Berarti di sudut keliling dari yang ini kan. Kan busurnya ini kan. Ini busurnya. Mereka sama-sama ada busur yang sama. Kalau ini 90 berarti ini 45. Sudah ya, jelas ya. Nah, kalau ini 120, ini berapa? Ini 120 nih. Berarti di sini adalah 60. 60. Oke. Nah, di sini adalah 60, guys. Ya, 60. Yang ditanya apa sih? MEN. MEN. Berarti di sini berapa? Ada yang tahu nggak? Lihat kan sama-sama ada busur yang sama kan? 30, Kak. Ya, benar, 30. Berarti ini juga 30. Karena kan busur yang sama. Gitu aja sih. Jadi nggak usah ribet-ribet belajarnya. Oke? Oke, kalau gitu kita ke latihan soal. Nah, sekarang ini kira-kira jawabannya. Oh ya, ini belum saya apa ya. Nilai X adalah berapa? Ditanya nilai X ya, teman-teman. Ini kan kemarin udah saya jelasin bentuknya. X-nya itu yang ini ya. Berarti sudutnya yang ini, yang biru ini berapa? Nah, ini 112. Berarti kalau yang ini berapa? Kan sudut pelurus. Berarti sama dengan 762 ya. 62 atau 72? 62. 68 ya, sorry. 68. 68 tambah 112. 78 ya. 78 atau 68? Oh, 68. Pas ya. Ini 180. 180. Pas ya, ini sudut pelurus ya. Berarti ini adalah 68 derajat. Oke. Nah, ini kan segitiga apa? Sama kaki kan, kakinya. Nah, kalau ini 68, ini juga 68. Nah, kalau ini 68, ini 68, ini berapa? Ada yang tahu? Ingat, total dari sudut dari segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. 44. 44 ya. Berarti dari 180 dikurang dengan 68 tambah 68. 136 ya. Ini berarti 7. 10 kurang 6 berarti 4 ya. 7 kurang 3 ya 4 berarti 44. Nah, kalau ini 44 ini berapa? Ada yang tahu nggak? 316. Iya, 316. Karena kan total dari sudut ini adalah 360 derajat kan. Dari satu busur kan. Kita kurang 44 derajat, berarti jadi 316. Jadi jawabannya ya C. Sudah ya. Guys, saya ingatin sekali lagi ya, 5 menit lagi join lagi ya. Kayaknya nanti dia tutup sendiri. Gitu. Kayaknya tadi saya baru join masih lisensinya masih hidup. Sorry. Kayaknya udah pas lah ya. Jam saya 1 tahun. Pas. Oke, ini jawabannya apa? Nilai X adalah berapa? Nilai X-nya ya. Lihat, ini segitiga sama kaki. Ini kakinya. Kalau ini 42, ini berapa teman-teman? Gitu. Ya, kalian tinggal bagi 2 aja. Berarti 180 dikurang dengan 42. Nah, ini berarti 7. 10 kurang 2, 8 kan? 7 kurang 4, 3. 8 bagi 2, 6, 12. 138 bagi 2. 69 berarti 180, 69 ya. 7, 1. Oke, 69 ya guys ya. Pas ya. Ini 69, 69. Nah, kalau ini 69 di sini berapa gitu. Jadi jawabannya pasti ya ada satunya ya. Inilah 70, 80 ya. Jadi jawabannya C kan. Ingat ini sudut pelurus kan? Sesimpel itu ya guys ya belajarnya. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Dipertanyakan aja ya. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita next ya ke soal berikutnya. Nomor 3.
itu 316. Yang ditanya adalah si X. X ya yang ditanya. Dari mana nih kita cari nih? Ini 316, di sini berapa teman-teman? Berarti dari 360 kalian kurang sama 316. Ya. Berarti ini jadi 5, ini 10 kurang 6 berarti 4, 5 kurang 1 44 ya. Berarti ini 44. Nah, kalau ini 44 ini kan segitiga sama kaki ya. Lihat ini kakinya. Ingat, ini punyanya si ini ya. Lihat bedakan apanya. Kalau ini berarti yang samanya sama yang ini gitu. Lihat beda. Berarti ini segitiga sama kaki juga. Lihat simbolnya beda kan? Oke. Jadi belajar baca data gitu. Nah, kalau ini 44 di sini berapa? Di sini berapa? Di sini berapa? Di sini berapa? 68. 68 ya. Kan total dari sudut segitiga itu kan 180. Ya, berarti 180 kalian kurang dengan 44 ya. Nah, berarti ini jadi 7, 10 kurang 6, 10 kurang 4 berarti 6, 7 kurang 4 berarti 3. Ada satu lagi, 136. 136, ini kan mereka berdua, kalian bagi 2 gitu. Berarti sama dengan tadi berapa? Bagi 2 guys. 68. 68 ya, 68. Ini juga 68. Kita udah dapat satu, kan ada satu lagi kan, ini kita butuhkan. Dari sinilah. Kalau ini 68 di sini berapa? Kan sudah pelurus kan? Ini 68 di sini berapa? Berarti 180 dikurang dengan 68. Berarti ini 7, 10 kurang 8 ya 2, 7 kurang 6 ya 1. 112 ya guys. Ya, 112. Oke. Nah, kalau ini 112, di sini berapa? Ingat, sama kaki kan? Berarti dari 180 kalian kurang dengan 112. Ini 7, 10 kurang 2 berarti 8, 7 kurang 1 berarti 6. Mereka berdua 68. Kita bagi 2. Berarti sama dengan 30. 39 enggak? Kok 39, guys? 34. 34 ya. 39 itu udah 78 ya. Ini 34. Nah, udah. Berarti ini 38, ini 34. 68, 34. Guys, udah mau mati ya. Jadi saya nggak fokus nih. Ini 1. Berarti sama dengan 102. Nah, kalau ini 102, ini berapa? Kalian kurang sama 360. Pasti ada 88 ya. Inilah ya. Ini ya, ada 88 ya. Benar kan? Ini kan 102. 258, Kak. Oh, 258 ya, guys. Oke. Oke, pas. Jadi jawabannya yang itu ya, Kak. Oke. Saya tutup dulu ya, guys ya. Join lagi ya.